akhina kiram, Bapak Ustadz Rahmatullah Sohibul Hajat sekaligus Sohibul Bait, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, selamat sukses dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. MC kita yang ganteng mudah-mudahan sukses semuanya, jamaah ibu bapak yang hadir dalam kesempatan malam halal bil halal, mudah-mudahan kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wabil khusus sahibul wilayah yaitu Bapak Fajri selaku ketua RW 013. Mudah-mudahan beliau juga sukses dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bu, Pak, kalau ditawarin sama Allah, kira-kira mau nggak jadi orang-orang yang beruntung? Yang keras jawabannya, mudah-mudahan malam hari ini diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak jadi orang yang beruntung? Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita, siapa mereka orang-orang yang beruntung? Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung mereka orang-orang yang senantiasa menjaga kesuciannya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Lantas sungguh beruntung pula mereka orang-orang yang senantiasa ingat sama Allah, lantas kemudian dia mendirikan sholat. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Maka mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka orang-orang yang melalaikan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan mendapatkan kerugian besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka lebih mengutamakan dunia dan melalaikan akhiratnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Maka sesungguhnya kehidupan akhirat lebih kekal abadi. Mau dunia bahagia atau di akhirat bahagia, Bu? Dua-duanya. Pak? Dua-duanya, Pak Ustaz. Takut kalau milih bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Kalau memilih akhiratnya bahagia, belangsak di dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalam ayat lainnya juga Allah ingatkan kepada kita, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung mereka orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Mereka orang-orang yang enggak menjaga kesuciannya atas dirinya, maka akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kalau kemarin kita puasa, insya Allah hari ini Syawal kita disucikan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira pantaskah kita mendapatkan keberuntungan? Insya Allah. Kalau berbicara tentang bersih, bicara tentang suci, maka pembelajaran kita malam hari ini ada 4 hal yang bisa dibersihkan oleh 4 hal. Bu, perhatikan ya Pak. Kalau Bapak model ngajinya jiping, ngaji kuping, biasanya ibu-ibu bawa buku catatan. Di bawah nggak kira-kira? Di bawah nggak buku catatannya? Bawa Pak Ustadz buku catatan utang.
Perhatikan, malam hari ini kita coba belajar tentang apa? Tentang 4 hal yang bisa dibersihkan oleh 4 hal. Yang pertama, badanmu yang kotor, maka bersihkanlah dengan puasa. Yang kedua, hartamu yang kotor, maka bersihkanlah dengan zakatmu. Yang ketiga, hatimu yang kotor, bersihkanlah dengan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, jiwamu yang kotor karena dosa, maka bersihkanlah dengan istighfar, kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekencengan gak suaranya? Enggak, udah biasa. Kalau Pak Ustadz Irwan yang ceramah kenceng, biar pada nggak molor. Rugi berangkat ceramah lewatin kali, lewatin sungai, lewatin laut, pasar malam, sampai di sini yang dengerin ceramah molor. Ya, ada yang molor? Insya Allah enggak. Yang pertama, bersihkan badanmu dengan puasamu, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Badan kita ini kotor, Pak. Badan kita ini kotor, Bu. Kotor karena apa? Yang pertama, kotor karena penyakit. Yang kedua, kotor karena dosa. Ibu bapak banyak makan di rumah. Tumbuh kembang manusia itu disebabkan karena dia makan, karena dia minum. Banyaknya makanan yang masuk dalam tubuh manusia akan membuat dia sakit. Kotornya badan manusia karena sakit yang ada dalam dirinya. Awas, komplikasi. Ya, kalau yang masih doyan sate, hajar aja sate. Ya, masih muda. Pak Ustadz masih makan sate? Masih, cuma kurang. Ya nggak kayak dulu. Bersihkan badanmu dengan puasamu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensunahkan kita, ngajarin kita lewat ibadah puasa sunnah. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, hari ini puasa, lusa berbuka, puasa buka, puasa buka, puasa Daud. Ada yang namanya puasa Yaumul Bid, puasa pertengahan 13, 14, 15, sunnah. Sunnah puasa Syawal, sunnah. Untuk apa? Untuk menjaga stabilisasi daripada tumbuh kembangnya badan manusia. Ular, Bu, kalau dia mau riset badannya berganti kulit, itu harus puasa. Lah wong kita ini manusia, punya badan, masuk makanan, masuk minuman, wajib bahkan kita untuk membersihkan diri, berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau baginda Rasul sunahkan ibadah puasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lewat hadirnya Ramadan kemarin diwajibkan bagi kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kira-kira puasa Ramadannya diterima nggak, Bu? Insya Allah. Pak, diterima nggak ibadah Ramadan kemarin? Insya Allah. Maka merugi siapa? Mereka orang-orang yang ketika Allah hadirkan Ramadan, dia puasa tapi puasanya nggak diterima, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merugi mereka orang-orang yang ketika hadirnya Ramadan, dia qiyamul lail tapi qiyamul lailnya, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran dengan qiyamul lailnya dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa enggak kemarin Ramadan? Kira-kira puasa enggak RT 02 nih? Insya Allah. Mudah-mudahan Ramadan kemarin semua rangkaian ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa-rasa hitung-hitung kok kayaknya cepat banget ya Ramadan penuh, apa pergi ya Pak? Ya enggak? Tahu-tahu udah Syawal, sekarang udah pertengahan Syawal bahkan. Ya ketika Ramadan datang kita sambut, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul Syam. Bagi siapa? Mereka orang-orang yang lapang dadanya, imannya mantap, kokoh, kuat, teguh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita coba belajar lagi. Siapa mereka?
Ketika datangnya Ramadan, dia punya 5 persiapan. Ya, Pak Irwan kok nyampainya sekarang bukan sebelum Ramadan. Salah panitia ngundangnya. Tapi insya Allah kita ketemu dengan Ramadan tahun depan. Insya Allah semua kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk belajar hari ini bagaimana badanmu bisa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat yang namanya rangkaian ibadah puasa. Ramadan insya Allah tahun depan datang lagi untuk kita. Maka sempurnakan ibadah puasa kita, sempurnakan ibadah-ibadah yang lainnya selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Perhatikan, ada 5 persiapan minimal ya ketika kita berjumpa dengan Ramadan. Yang pertama, persiapkan namanya persiapan istiadat ruhi. Persiapkan ruh kita, ruh jiwa raga kita ini harus bersih, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena manusia itu banyak dosa, Pak. Dosa sama Allah, dosa sama keluarga, dosa sama lingkungan, dosa sama bangsa dan negara. Makanya ruhnya dipersiapkan. Ketika datangnya Ramadan, ruhnya sudah siap, lapang dadanya, berjumpa dengan Ramadan. Dia senang dengan hadirnya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul syam. Kira-kira kemarin datangnya Ramadan senang apa senang? Senang apa kesel? Warga RT 02 katanya kesel datang Ramadan. Pagi-pagi gak bisa lagi makan nasi uduk, gak bisa lagi makan lontong sayur. Udah puasa katanya. Persiapan roh kita ketika datangnya Ramadan. Yang kedua, istiadat badani. Badan kita harus stabil ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Intinya apa? Jangan rakus. Ini kadang-kadang mentang-mentang puasa seharian penuh, ketika datang beduk maghrib, apa aja dimakan. Ada gorengan diembat, ya, ada bakso dihajar, ada kolak ditelan. Terus apa lagi? Ada yang namanya makanan kue bolu dihajar juga. Allah karim. Jaga badanmu, istiadat badani. Badan ini harus stabil, Pak. Minum yang cukup, makan yang cukup, insya Allah beres badan kita sehat, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, persiapan istiadat ilmi. Persiapkan ilmumu ketika datangnya Ramadan. Jangan ibadah asal-asalan, sholat asal-asalan, baca Quran tanpa ilmu, ibadah puasa tanpa ilmu, ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa? Kita diperintahkan untuk belajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disindir sama Allah. Lihat Al-Quran, ya. Kul, katakan Muhammad, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Wahai Muhammad, apakah sama mereka orang-orang yang berilmu dengan mereka orang-orang yang tidak berilmu, orang yang pintar dengan orang yang bodoh? Allah karim. Kalau perintah ibadah, wabil khusus puasa Ramadan, kita tidak kerjakan dengan ilmu, insya Allah tertolak, Pak. Ya, setidaknya ada pembelajaran tentang ilmu. Baik itu sholatnya, baik itu puasanya, baik itu baca Qur'annya. Duduk dalam majelis ilmu, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan. Siapa yang ditinggikan oleh Allah? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang menuntut ilmu. Insya Allah derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, istiadat mali. Persiapan hartamu ketika datangnya Ramadan. Ada perintah zakat di sana, ada perintah infak di sana, ada perintah sedekah di sana. 1 bulan Ramadan dipersiapkan harta kita dalam menghadapi 1 Ramadan. Ada 11 bulan. Pak Ustadz, bagaimana saya bisa nabung 11 bulan? Utang juga belum lunas. Ya Allah karim. Biasanya orang RT 01 dalam bulan Ramadan setiap hari. Hari pertama dia sedekah, dia infak, dia zakat 1000, 1 juta, Pak. Ada nggak kira-kira? Ya, hari kedua 1 juta. Sampai hari ke-30 di bulan Ramadan jumlahnya jadi 30 juta. Ada nggak kira-kira? Insya Allah, ini doa. Ya, persiapkan hartamu ketika datangnya Ramadan. Besok nih masih lama.
siapin, ngumpulin duit tuh. Tapi memang susah sih ya, namanya kehidupan berjalan. Allah kirim, belum urusan ini, belum urusan itu, belum utang ini, belum utang itu, harus dilunasin semuanya. Allah kirim. Tapi Rasulullah SAW menjaga, mengajarkan kepada kita bahwasanya dengan persiapan istiadat mali kita nyantai Pak, insya Allah. Sedekah kita beres, infak kita beres, zakat pun kita beres insya Allah. Yang kelima, persiapan apa lagi? Istiadat ijtimai. Nih kita semua punya kewajiban untuk menyampaikan bahwasanya Ramadan adalah bulan yang suci. Yuk kita ibadah Ramadan. Yuk kita baca Quran di dalam bulan Ramadan. Yuk kita itikaf di dalam bulan Ramadan. Sama-sama kita ijtimai, ya, bersama-sama. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling mengingatkan di antara kita. Hari ini kita diperintahkan bahwasanya badanmu yang kotor, maka bersihkanlah dengan puasamu. Maka merugi bagi mereka orang-orang yang ibadah puasa, keluar Ramadan dosanya nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasul mengingatkan kepada kita semuanya, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang beribadah puasa dengan dasar iman, dengan dasar perhitungan ihtisaban, untuk apa semuanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Pun demikian merugi bagi mereka orang-orang yang ibadah puasa, dia qiyamul lail, tapi qiyamul lailnya nggak diterima, dosanya setelah Ramadan nggak diampuni oleh Allah. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berdiri di tengah malam, dia berqiyamul lail, dia salat tarawih dengan iman, dengan ihtisaban, supaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini warga RT 02 RW 013 kira-kira tarawihnya full enggak? Full nggak kira-kira? Hari pertama puasa Ramadan tarawih masjid penuh. Ya, pertengahan udah mulai kendor tuh. Ada sedikit kemajuan safnya. Sampai pada akhirnya Ramadan mau usai, tarawihnya udah banyak yang bolong-bolong. Allah kirim. Ini pembelajaran hari ini. Walaupun setelah penyampaian, insya Allah kita punya persiapan di 11 bulan berikutnya menjumpai Ramadan. Puasamu akan membersihkan badanmu yang kotor. Nih kadang-kadang manusia, maaf, 1000 kali maaf, makan aja, minum aja. Kadang makanan yang dimakan adalah makanan yang haram, diminum minuman adalah minuman yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf Pak ya, Bapak bawa duit, Bapak bawa rezeki ke rumah, bawanya bakar barang yang haram. Ya, hasilnya haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istri, bapak, anak bapak makan makanan haram akan berpengaruh dengan kejiwaannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Pak Ustadz, jangankan cari yang halal, yang haram aja susah. Itu namanya orang-orang kafir yang punya prinsip demikian. Kita adalah orang-orang yang beriman, yakin rezeki ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah ikhtiar. Wa bis samai rizqukum, rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari langitnya Allah turunkan rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Rezekimu ada di buminya Allah. Langit bumi sudah disiapkan, kita dijamin rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ikhtiar, jangan pernah cemburu dengan rezeki orang lain. Semua kita, apapun pergerakan kita, apapun usaha kita, kalau rezeki itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sombong yang jadi orang kaya, ya. Dermawanlah sedikit. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum akan mengandung kotoran dan akan menyebabkan penyakit. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, lantas mereka itu adalah makan makanan haram, minum minuman haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tumbuh kembang badan tidak akan menjadi beres semuanya. Bersihkan badanmu dengan
puasa. Insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berapa jam saya disuruh ceramah? 2 jam. 2 jam. Enak kalau dengerin, gue pegel. Yang kedua, bersihkan hartamu dengan zakatmu. Mereka orang-orang yang kaya bersyukur kepada Allah, sementara mereka orang-orang yang miskin berbangga dengan kemiskinannya. Insya Allah kita derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaya saya doain biar dermawan, yang miskin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang kaya berkah harta kita. Ya, jangan sembarangan punya harta. Ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Di dalam hartamu ada sesuatu yang harus kamu infakkan. Nggak bakalan rugi. Sekali lagi, nggak bakalan rugi ketika harta kita diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rajin sedekah, orang yang rajin infak, orang yang rajin zakat, itu nggak bakalan rugi. Semuanya akan diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masaluhum kamasalil ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kumbus bi sumbulatum mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan sedekah itu, Pak, kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamanya apa? Sebutir benih yang kamu tanam, lantas kemudian tumbuh menjadi 7, setiap tangkai tumbuh menjadi 10, lantas kemudian menjadi 100. Kelipatannya 1:700 pada kesimpulannya. Itu diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih canggihnya Allah janji, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan memberikan pahala yang besar, yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perhitungan. Allah karim. Badanmu yang kotor bersihkan dengan puasamu. Zakat untuk membersihkan harta. Jangan takut, Bapak punya gaji 5 juta, cuman Allah minta 2,5% wajib untuk dikeluarin. Ya, ingetin tuh istri di rumah, Mama, Bapak punya gaji 5 juta kali 2,5%, cuman 125.000. Jangan ditelan semua. Nih kadang-kadang Bapak punya gaji, Ibu punya gaji, semuanya kita punya gaji, habis semua buat kebutuhan dunia, lupa simpanan kita di akhirat. Allah karim. Maka bersihkan hartamu dengan zakatmu, insya Allah beres semuanya. Ya, kita punya tanggung jawab moral dengan lingkungan. Tadi Pak RW sudah menyampaikan programnya luar biasa. Insya Allah setiap bulan kita berdoa sama Allah malam hari ini. Allah kabul apa yang menjadi hajatnya Pak RW. Amin. Dikayakan kita semuanya. Amin. Dikeluarkannya kebutuhan hidup kita dijamin semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bersihkan hartamu dengan zakat. Kalau orang-orang yang udah bersih jiwanya, orang-orang yang udah bersih badannya, hartanya juga sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan beli kita semua itu dengan apa yang Allah beli, yaitu tidak lain surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ashtara minal anfusa minal mu'minina bi anna lahumul jannah. Allah akan memberi, sesungguhnya Allah akan membeli jiwa raganya, hartanya mereka orang-orang yang beriman. Dengan apa Allah beri? Dengan bi anna lahumul jannah. Allah beli, Pak. Allah beli harta jiwa raga mereka orang-orang yang beriman dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak kelihatan surga Pak Ustadz? Iya, sekarang kita hidup di dunia nggak bisa kelihatan. Nanti ketika ngap-ngapan dalam keadaan sakaratul maut, zakat yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi saksi dan menjadi syafaat ketika kita mau mati. Lihat Pak, orang yang lagi mau mati ngap-ngapan, dan orang yang mau mati banyak penyesalan. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qariba fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Mereka orang-orang yang mau mati banyak penyesalannya. Salah satu bentuk penyesalan orang-orang yang mau mati, dia pengen kembali ke surga, dia pengen kembali ke dunia. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Maka kami akan bersedekah ya Allah. Kami ingin menjadi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang soleh. Disolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah telat ya, kita semua ini bakalan mati
Nggak ada yang bisa hidup kekal abadi. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mita fahumul khalidun. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, tidak ada manusia yang bisa hidup kekal abadi kata Allah sebelum kamu Muhammad hadir. Apa imita fahumul khalidun? Apakah sesudah kamu mati Muhammad, adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kita akan merasakan tuh yang namanya mati. Sebelum kita dimatikan oleh Allah, maka ada perintah zakat, ada perintah infak, ada perintah sedekah. Kalau kita mampu keluarkan, apa susahnya? Ini akan menjadi penolong kita, Pak. Mereka orang-orang yang beriman mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala asalkan dengan satu catatan, imannya adalah iman yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nih beritanya, ujungnya wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nih kita lagi ngap-ngapan nih, mau mati ngap-ngapan manusia. Wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka kamu persaksikan semua catatan amal perbuatan. Enggak ada kita yang mampu lari dari kematian. Ya, ini belajar buat kita. Qul innal mautal ladzina tabirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ini satu bentuk sindiran buat Nabi Muhammad, bahkan hakikatnya buat kita umatnya. Katakan Muhammad yang kamu lari dari peristiwa yang namanya kematian. Summa fa innahu mulaqikum, maka kamu akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, lantas kamu akan berjumpa dengan Allah yang maha gaib, Allah yang maha nyata. Untuk apa? Wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian amal perbuatan kita selama hidup di alam dunia. Orang-orang yang istiqomah dalam imannya, orang-orang yang istiqomah dalam ibadahnya, dia tetap sholat, dia tetap zakat, dia tetap baca Quran, akan menjadi syafaat nanti, pertolongan Allah datang. Ketika udah ngap-ngapan, nggak bakalan kita lewat dari peristiwa ini, Pak. Allah punya CCTV akan dinampakkan tentang amal perbuatan kita. Makanya merugi bagi orang-orang yang diamanahkan hartanya nggak dijualkan, nggak dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Ya, sebesar apapun bentuk dari transaksi harta yang kita miliki, maka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai kadar kualitas kemampuan kita. Allah nggak paksa. Fattaqullaha mastata'tum, maka takwa itu sesuai dengan kadar kualitas kemampuan kita. Bersihkan hartamu dengan zakatmu. Ya, tinggal dua lagi. Yang ketiga, bersihkan hatimu yang kotor dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah panitia udah kembali ingatkan kita nih tentang apa? Tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk zikir, Pak. Ya, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, dalam dirinya dia ingat Allah, dalam duduknya dia ingat Allah, dalam berbaringnya bahkan dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas kehidupan dunia kita wajib untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini secara johir mengajarkan kita tetap untuk ingat kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Maka damai orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Dalam dirinya, dalam makna yang sebenarnya apa? Kamu punya jabatan, kamu punya umur yang masih muda, masih gagah, masih ganteng, punya jabatan, punya yang namanya kebesaran, maka wajib untuk ingat kepada Allah. Awas, jangan sampai sombong ketika kita dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong ketika kita punya jabatan. Itu namanya kita lagi berdiri tuh, lagi tangguhnya. Ingat sama Allah. Dalam ibadah kita ingat Allah, dalam aktivitas kehidupan sosial bermasyarakat ingat sama Allah. Ya, yang kedua, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, dalam duduk kita. Ini kita lagi duduk insyaallah secara zahirnya. Maknanya apa? Ketika kita udah mulai payah tuh, sakit, kita harus ingat sama Allah. Ya, wa idza maritu fa huwa yasbin. Apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Ini lagi sakit, lagi udah payah, tetap harus ingat Allah.
bahkan lagi berbaring, lagi dalam keadaan payah, mau mati, wajib untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman, istiqomah imannya, dia dirinya ingat Allah, dia duduknya ingat Allah, bahkan berbaringnya dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal Bu, daripada mikirin banyak utang, ibu banyak bertasbih, ibu banyak berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bahkan ibu banyakin istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Banyakin kalimat zikir, basahkan bibir kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Konteks zikir secara lisan seperti itu, tapi konteks zikir yang sebenarnya ketika kita berjalan kita ingat Allah, ketika kita duduk ingat Allah, bahkan ketika kita berbaring tetap dalam kondisi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati, ya hati-hati Pak. Hati ini dipenuhi dengan keinginan dunia, maka masih banyak orang yang sakit hati lantaran dia punya sakit hati. Dia syirik sama orang, dia iri sama orang, dia sombong, dia takabur, bahkan dia benci, dengki sama manusia yang lain. Ini hati-hati. Ya, tetangga punya mobil dia ngiri. Ya Allah, baru punya mobil, saya belum punya apa-apa. Dia ngiri, mobil bisa diberi dari dukun kali ya, dari dia tuyul kali ya, dari dia pesugihan kali ya. Allah ya itu. Legowo Pak. Tetangga punya motor, alhamdulillah. Tetangga beli mobil, alhamdulillah. Kali aja kita dikasih pinjam, ya pikirnya yang wajar-wajar aja. Dapat rezeki, alhamdulillah ya Allah. Berkahi rezekinya. Ada nggak kita yang seperti itu? Ini maaf nah, ilmu syariat ya, ilmu tarekat bahkan. Kita berjalan lihat manusia, dia adalah hamba Allah, doain. Ilmu yang luar biasa ini. Kadang-kadang kita melihat orang udah sepelein aja. Ya siapapun yang kita lihat, dia pedagang asongan, ya Allah ampuni dosaku, ampuni dosanya, angkat derajatnya Allah. Doa itu akan memantul kepada kita. Ilmu yang luar biasa ini, ilmu tingkat tinggi bahasanya. Ketemu saudara sesama muslim saling mendoakan, minimal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling mendoakan supaya kita tetap dalam nuansa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga hatimu dengan kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, biar buru-buru kita makan. Yeah. Yang keempat, bersihkan jiwamu karena dosa dengan kita istighfar, taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Pak, kira-kira malam ini nih yang ngumpul, ada nggak manusia yang nggak pernah berbuat dosa? Saya kasih cepet nih. Ya, ada nggak yang nggak berbuat dosa? Itu artinya kita ini dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah makhluk yang dhaif, kita adalah makhluk yang lemah, punya salah, punya khilaf, punya dosa, bahkan punya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulubani Adam khata'un wa khairu khata'una tawabun. Setiap diri manusia condong, cenderung dia berbuat khilaf, dia berbuat salah, dia berbuat dosa, bahkan dia bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kita ini manusia yang tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita ini nuansanya adalah dosa. Bangun tidur kadang-kadang udah dosa. Bagaimana dosanya Peron? Ya wajibnya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah mematikan dan menghidupkan aku kembali. Terus lanjut tuh baca, ya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. 10 ayat terakhir dalam surat Al Imran. Udah dibaca? Belum. Nanti undang lagi ustaznya. Ya. Banyak ingat Allah, kemudian tidak banyak ingat dosa kita. Jiwa ini seringkali lalai. Jiwa ini seringkali melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rangkaian hidup kita cenderung kita berbuat salah, cenderung kita berbuat hilaf, cenderung kita berbuat dosa, cenderung kita bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusinya apa? Ketika kita berbuat dosa, kita sadar bahwasanya kita adalah manusia yang tidak sempurna. Rangkaian hidup kita banyak berbuat dosa, banyak berbuat khilaf, banyak berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusinya adalah zikir. Kembali istighfar kepada Allah, kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal Pak Bu ya, istighfar, tahu kan istighfar? Ya, istighfar, paham? Minimal ada 7 tuh kalimat istighfar yang kita sudah pelajari. Pertama minimal astagfirullahalazim.
Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Yang pertama, kalimat zikir daripada istighfar untuk diri sendiri. Astaghfirullahal azim. Minimal, Pak. Yang kedua, kita diingatkan kembali jangan sombong, jangan pelit ketika kita istighfar. Minta ampunan dosa buat mereka, orang tua kita, orang yang punya hak terhadap kita. Mereka saudara-saudara sesama muslim, mereka saudara-saudara kita sesama iman. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Wahai Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku. Wali ashabil huquqi alayya. Bagi mereka ampuni dosa orang-orang yang punya hak terhadap diriku. Walil muslimina wal muslimat, mereka orang-orang Islam laki perempuan. Walil mu'minina wal mu'minat, mereka yang beriman laki perempuan. Al ahya minhum wal amwat, yang hidup juga yang mati. Bahkan lebih canggihnya, Pak, ya langsung mepet aja ya, kalau dibahas terlalu panjang. Ya, kita diperintahkan untuk terus ingat zikir kepada Allah lewat lantunan taubat kita, lewat satu kalimat istighfar kita. Rasul maksum, Rasul maksum, Bu. Dosanya udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga pun sudah dijamin. Orang bilang RT 02, RW 013 dosanya belum tentu diampunin, masuk juga belum bisa jaminan. Betul? Betul. Baginda Rasul di tengah malam dia bangun. Wa minal laili pada hajat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun di tengah malam dia tahajud. 2222 ditutup di closing dengan 3 witirnya 21. Kita ini diperintahkan oleh Allah, sunnah memang, tapi closing yang lebih canggih. Baginda Rasul mengajarkan kepada kita satu kalimat sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abaduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim li wa lakum. Dengan sayyidul istighfar mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dibalik istighfar, Bu, ya Pak ya. Ini mepet aja ya biar semuanya kena deh. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Orang-orang yang rajin istighfar. Ini cerita dalam risalah Nabi Nuh alaihissalam. Faqultu astaghfiru rabbakum, maka istighfar kamu kepada Tuhanmu, minta ampunan dosa kepada Tuhanmu. Fa innahu kana ghaffara, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha kasih sayang. Istighfar punya hikmah. Yang pertama, yursilis sama alaikum midrara, maka Allah turunkan hujan yang lebat dari atas langitnya. Saya yakin orang Pila tiap tahun kebanjiran 2, 3, 4 kali. Kenapa? Karena masyarakatnya, warganya sering banyak istighfar. Allah turunkan hujan yang lebat, Allah kasih banjir. Ya mudah-mudahan banjirnya banjir istighfar ya, insya Allah. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin. Orang yang rajin istighfar, dibanyakin anaknya, dibanyakin hartanya. Nggak punya anak sampai sekarang Pak Ustadz, sudah 10 tahun rumah tangga, banyakin istighfar. Saya udah istighfar, bulu tambah berbusa, sampai pada garis keyakinan. Hatta ta'tiyakal yakin. Yakin dulu sama Allah. Insya Allah semuanya dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini semuanya kita dikasih surga yang mengalir di dalamnya sungai, air-airnya mengalir. Sama ketika kita punya proyeknya dikasih sama Allah. Lembur yang kerja di PT, lembur yang punya kerja di pasar, banyak rezekinya mengalir terus dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya Pak ya? Ya insya Allah.
Udah lumayan 40 menit ya. Cukup. Saya ini yang ketiga, Pak. Ya, Bu ya. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, doain ya. Allah panjangkan umur saya. Insya Allah terus berdakwah. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah kita, wabil khusus puasa Ramadan kita. Ya, bikin status. Ingat ya, jangan sombong. Jangan pernah meninggi karena kita bukanlah langit. Jadilah kita yang paling rendah hati karena kita tinggal di bumi. Rendah hati, jangan sombong. Jadi intinya apa? Kita halal bihalal. Interaksi kita ketika kita bermasyarakat, hablum minallah udah beres, dosa tadi sudah diampuni oleh Allah, tinggal hablum minan nasnya. Kita saling memaafkan. Saya atas nama keluarga, atas nama pribadi, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kondisi kita jadi kosong. Kita saling memaafkan, kosong, tapi jangan buka-buka lagi lembaran-lembaran baru dengan kesalahan. Ya, intinya apa? Kalau Bapak tinggal dalam rumah tangga, lantas kemudian Bapak paling menang sendiri, maka istri ketika berargumentasi dengan Bapak merasa kalah, tetap hubungan Bapak dengan istri akan menjadi renggang, kurang kasih sayang. Ketika Bapak merasa menang tinggal di dalam wilayah kita sendiri, lantas berargumentasi merasa paling menang, masyarakat akan tidak suka kepada kita. Ya, bahkan ketika Bapak berinteraksi dengan pemerintah, dengan negara, ketika Bapak merasa dirinya menang, maka Bapak akan dikucilkan oleh negara kita sendiri. Ya, intinya apa? Kita jangan sombong, merendah diri. Itu jauh lebih baik. Maka tantangan yang paling besar setelah 1 bulan penuh digembleng oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah lewat Ramadannya, 11 bulan kita punya musuh yang nyata. Siapa musuh nyata kita? Setan laknatullah. Innahu lakum aduwwum mubin. Kita tetap wajib bakat untuk menang menghadapi setan laknatullah. Mudah-mudahan manfaat semuanya dalam hal ini. Sahibul hajat, sahibul wilayah, dimantapkan imannya pada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadah. Mudah-mudahan semua kita diberikan kesuksesan dunia dan akhirat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunazzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وكافي المحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تفسيرنا يا الله يا إله العالمين. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى يا الله. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والغلاء والقهد وجميع الأمراض والموت الفجأة والطاعون ما لا يكشف غيرك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا بلا تعب ولا نصاب إنك على كل شيء قدير.
الوالدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz